نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا بذلك في القلوب والصدور خصوصا محمد المالكي رحمه الله تعالى وبعده وبعضوه في دولة إلى آخر الشريف صلى الله عليه وسلم محمد صلى ومشايخنا وأستاذنا الكرام نفعنا الله بعلومهم وبركاتهم شهد الله له الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada pengasuh beserta keluarga, pada pengurus-pengurus khususnya mu'allimin asatidz santri-santri mu'allimin yang kula hormati, yang saya hormati, bil ittifaq wal intisar, karena setiap malam Jumat Legi sama Kliwon diselingi dengan ngaji tabarrukan dengan kitab-kitabnya Syekh atau supaya ataupun kita mengharapkan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, meskipun toh tidak secara nasab tapi secara keilmuan, secara jalur yang merepek-merepek enggak pokok yang penting gandol berbeda. Terus terang kok nggak masalah aslinya dengan sholawatan lebih lama lagi. Ya senang mah. Terus terang kok senang kayak gimana? Nampak bersholawat, membaca sholawat. Karena memang mulai dari kecil kalau dewi ya vokalis dulunya. Dia ala ini ya bisa sholawatan itu bisa. Kalau sering menyampaikan juga di kelas, salah satu bentuk santri itu harus punya jiwa bersholawat. Meskipun suaranya gak enak, enggak tahu iso ya Nabi sallallahu alaika atau Maulaya sholli wa sallim daiman, enggak masalah. Sepenting gue jiwa untuk membaca salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai bentuk bahwasanya kula niku senang tawali, senang lagu-lagu, senang sholawatan, senang nyanyian. Qad faza man ajafi madrasati salafi
مسيرته باللطف والجود والخضوع والكرم أنت المربي بكل الجهد لم تزلي تدعو لنا الحوزان علومي والحكم وهناك قد هديت مصالحنا فلن نفرق بين النور والجلال. Terus saya mengatakan, tidak terus nggak mari-mari. Ini bahasa salah satunya kalau mempelajari itu dengan sholawat dan apa-apa harusnya memang sesuai dengan arus. Itu jangan bejo sekali atau beruntung lah. So belajar di mu'alim di bawah naungan pengasuh yang Hadratus Syekh Ibnu Asy'ari, karena beliau sudah mendunia masyhur di mana-mana. Beliau adalah antal murabbi bikul, murabbi kita yang tidak pernah malas, tidak pernah capek untuk mengarahkan kita, mengajak kita untuk memperoleh ilmu dan barokah ilmu yang bermanfaat. Karena tanpa beliau itu kita tidak akan tahu falan nufarriqu bainal nuri wal dhulal. Kaki mengerti padang petang layak ditunjukkan atau diarahkan oleh masyarakat yang berguru. Lalu terus kemudian dikasih ngaji meskipun sedikit itu fungsinya gunanya agar dengan menambah referensi, menambah pengetahuan. Yang pertama adalah bentuk tabarrukan kita, karena kita mungkin menceritakan sirah nabawiyah, mudah-mudahan dengan adanya itu kita menjadi sosok yang selalu mencontoh pada uswatun hasanah, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita di dunia hatta akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin masalah Rasulullah disusui oleh siapa saja, sekarang kemudian masalah nasy'atu, yaitu tumbuh kembangnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman idza mata waliduhu wa huwa hamdun. Jadi Rasulullah itu tumbuh dalam keadaan yatim
dalam keadaan yatim karena abahnya meninggal dan ibunya Rasulullah dalam kondisi hamil. Kemudian setelah itu Rasulullah itu diasuh atau ditanggung oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam sitta sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatil munawwarah wa ma'aha Ummu Aiman. Jadi setelah Rasulullah itu umur 6 tahun, kemudian beliau itu mius atau tindakan keluar besertaan dengan ibunya, yakni Siti Aminah, untuk pergi ke Madinatul Munawwarah. Di samping itu yang menyertai beliau berdua adalah Ummu Aiman. Tahdaluhu tatazuru bi akhwaluhu min Bani Najjar fa'aqamat bihi indahum syahran summa raja'at bihi famalidat fit tariqi famatat wa tufinat bil abwa. Kemudian tujuan daripada keluarnya Rasulullah dan ibunya atau Siti Aminah kandungku ketika Rasulullah masih umur 6 tahun untuk berziarah pada keluarga-keluarganya, pada sanak-sanaknya, kerabat-kerabatnya yang dari Bani Najjar. Kemudian mungkin di sana selama 1 bulan. Jadi mungkin di sana selama 1 bulan. Kemudian kembali lagi ke rumahnya. Tapi pas dalam kondisi kembalinya itu ibunya Rasulullah itu sakit, famatat. Kemudian beliau itu sedo atau diwafatkan pas perjalanan pulang, sehingga dimakamkan di Abwa. Faraja'at bihi Ummu Aiman hadalatu ila Makkah ila jadi. Setelah itu kemudian karena Siti Aminah ibu Rasulullah sudah meninggal, maka dirawat oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu jorosan ini dia khodame keluarganya dan khodamnya Siti Aminah yang merawat Rasulullah. Kemudian setelah wafat ibunya adalah Ummu Aiman. Kemudian oleh Ummu Aiman Rasulullah dirawat karena memang usianya Rasulullah masih muda, masih 6 tahun. Ila Makkah, kemudian kembali ke Makkah, terus dipasrahkan oleh Ummu Aiman Rasulullah ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Dibalen neng Abdul Muthalib. Wakilah, tapi menurut Kil, inna ummuhu humilat ba'da dzalika ila Makkah fadufinat biha. Menurut sebagian Kil, kemudian Siti Aminah atau ibunya Rasulullah itu diarahkan ke Mekah. Jadi diarahkan ke Mekah, kemudian dimakamkan di Mekah. Sebagian Kil. Haka dan Ika Ibnul Jauzi fil Wafa, sesuai dengan yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Wafanya. Yang jelas Rasulullah kemudian dipasrahkan ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Summa tuwfiya jadduhu wa umruhu sallallahu alaihi wasallam sama sinina. Mantun setelah itu dikembalikan ke Abdul Muthalib dalam waktu 2 tahun. Kemudian Abdul Muthalib sedo, wafat juga. Umurnya Rasulullah 8 tahun. Nah, setelah itu siapa yang menanggung Rasulullah atau yang merawat Rasulullah? Fakafalahu ammuhu Abu Thalib biwasiyatin min jaddihi. Setelah itu kemudian ditanggung oleh pamannya, yakni
ayahnya Sayyidina Ali, Abu Thalib niku, karena Abu Thalib niku adike Abdullah niku kan ayahnya Rasulullah. Jadi Abu Thalib niku punya kakak namanya Abdullah. Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, maka Rasulullah dengan wasiat kakeknya tersebut dikasihkan ke Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib itu ayahnya Sayyidina Ali. Fakaffalahu abuhu Abu Thalib biwasiyatin min jaddihi wa huwa syaqiqu abihi Abdullah. Saudara kandungnya ayahnya Rasulullah Abu Thalib. Fasara Abu Thalib wa alhamlahu bin a'daihi. Maka kemudian Abu Thalib itu sebagai benteng atau yang menaungi Rasulullah dari musuh-musuhnya, karena Rasulullah itu mulai dari kecil wis menjadi incaran kaum Quraisy atau menjadi incaran musuh-musuh beliau. Bahkan Abu Thalib bin fakiran Farusriya wa kasra maluhu bi barakati kafalatihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib atau pamane Kanjeng Nabi niku kondisine wong fakir ngoten. Tapi karena barokahnya beliau merawat Rasulullah, oleh Allah kemudian dibuat kaya. Mergo atau lantaran disebabkan dia merawat Rasulullah. Mana wakil kiai sugih niku mergo ngopeni santri-santri. Mergo santri itu sebagai napa ini anugerah, pembawa rezeki. Tambah akeh santrine ya tambah akeh napa barokah kiai. Karena santri itu kan orang terdolimi santri melalui hubungannya mustajab. Amin. Yang penting gak didasari dengan kebencian. Lek nopo jenenge lek enek wong kok ngopeni arek yatim, kok ngopeni anak yatim, mau mengasuh anak yatim itu ya niku wae nopo imbal baliknya itu adalah keberkahan. Kalau nggak ada sederek menjadi kenyataan kisah nyata nopo sing kalau aturnya itu kalau bertanggung jawab dengan kebenaran itu. Di pulau punya saudara perempuanku dari jalur ibu, memang nggak punya anak, mulai nikah niku perempuan, nikah niku sampai 5 kali, jadi gonta ganti wong lanang itu ping 5 kan, jadi wong wedok nikah sampai ping 5 dengan alasan dia cerai, tahu kemudian anak saya ditinggal mati barang, ditinggal minggat bojone gak mulih-mulih, pokok sampai pengkangsa. Dari 5 suami niku ya gak punya turunan. Mbuh niku sing napa sing bermasalah sing lanang apa sing wedok mbuh. Bisa jadi ya yang laki-laki, bisa jadi yang perempuan, sama-sama punya potensi. Singkat cerita si bibi kula niku napa bule kula niku kemudian ngambil anak yatim ngoten. Karena lek jare wong Jawa niku kan ngoten pancingan ngoten. Lek jenengan punya saudara gak punya napa gak duwe anak wis puluhan tahun, maka jare wong Jawa niku kon jupuk anake dulure utawa ngasuh anak sebagai pancingan, mbok menawa dengan adanya itu, dengan merawat anak tersebut, dia segera diberi anak sendiri. Kenyataannya mungkin Basan Koten itu kemudian dirawat, ngambil anak asuh, kondisinya yatim anak asuh, yang panti asuhan. Bahasan selang beberapa tahun, 5 tahun atau 6 tahun saya belum, karena ngopeni niku wau, terus duwe anak,
Jadi niku ilmu titan ya, saya pakai ilmu titan. Mergo ibu anak itu mau akhirnya terus barokah anak itu mau beretek sampai dia punya anak sendiri, anak kandung. Saya mau puluhan tahun gak punya, bahasa ngerawat anak yatim itu selama 6 tahun, kemudian dia bisa hamil sendiri. Jadi hamil dua anak sitok-tok anak kandungnya, punya 1 laki-laki. Yang diasuh niku perempuan yatim bisa. Jadi bule kula niku ya gak duwe apa-apa, gak punya apa-apa. Tapi mungkin karena barokahnya ngopeni anak yatim itu, usaha niki ya sugih ngono. Ya wis iso duwe omahnya lek sekawan gangsal omah. Terus anak ini ku sing lanang anak kandungnya itu jadi pelayan sekolah, sampai pelayan wis gak terima napa jenenge luar Jawa pun luar negeri sudah harus menguasai 5 bahasa wong itu, ada bahasa Cina, bahasa Rusia dan yang lain. Omahe gangsal untuk usahane besi tua. Usahane niku besi tua. Padahal saat durunge niku beliau itu cuma bakul gorengan. Saat durunge njopo anak yatim itu bakul gorengan gak piro itu. Kadang bayu, kadang enggak. Wajan suwi-suwi kemudian jadi juragan besi tua niku sampai duwe nopo omah limo, kemudian anaknya di sekolah sampai jadi pelayar, kemudian wis mendunia luar negeri barang puluhan juta kan per bulannya ini belum CPA ini terus bayaran di anak ini. Dan itu lek kula niteni mergo niku barokah ngopeni anak yatim. Ternyata ada cerita itu di masa Rasulullah itu, yang tadinya Abu Thalib itu kondisinya adalah fakiron fa'usriya wa kasura maluhu bi barakati kafalatihi lil Mustafa, karena beliau mau merawat Rasulullah atas wasiat kakeknya Rasulullah, kemudian oleh Allah itu diparingi barokah, ditambah sing mau fakir jadi sugih. Walamma balagha isnatai asyrata sanatan kharaja ma'a bihi Abi Thalib ila Syam, walakin amruhu raddahu khaufan alaihi minal yahudi. Setelah itu sampai beliau Rasulullah umur 12 tahun, kemudian Rasulullah itu mengajak pamannya tadi Abi Thalib itu, ayahnya Sayyidina Ali itu, untuk keluar atau pergi ke negara Syam. Tapi Sayyidina Abi Thalib atau pamannya Rasulullah itu menolaknya. Gak usah keluar ke Syam Rasulullah. Kenapa? Khaufan alaihi minal yahud. Ya karena tadi itu Rasulullah itu menjadi incaran musuhnya, incaran orang Yahudi. Sehingga Abi Thalib pamannya Rasulullah itu khawatir, takut Rasulullah kenapa. Akhirnya pamannya Rasulullah tadi itu menolak untuk Rasulullah keluar. Pertama, kemudian Rasulullah minta lagi untuk keluar. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan ila Syam ma'a Maisarah Ulam Khadijah fi tijaratin laha. Kemudian kedua kalinya Rasulullah itu keluar ke Syam beserta karena Sayyidina Abi Thalib tidak mau. Akhirnya kemudian ngajak Maisarah itu khodamnya Siti Khadijah fi tijaratin laha, karena ya untuk berdagang tadi ke negara Syam, untuk berdagang ke negara Syam. Ahwaluhu, sekarang ahwaluhu qabla al-bi'sah, keadaan Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah mutadayyinan wa muta'abbidan
bibugil asnami wa yakrahul haram wa kana yastaghithu bi ra'yil ghanami wa yaqulu ma ba'asallahu nabiyyan illa wara'al ghanami. Di saat durunge Rasulullah niku diangkat sebagai nabi, Rasulullah niku pun mutadayyinan itu wis agamis sekali. Jadi cara saat ini ya wis santri banget, santri banget, mau maca aneh-aneh, pokoknya sarungan, baju koko, kopiah, nyeker, gak sandalan, itu wis mutadayyinan banget nih. Wa muta'abbidan, wa ahli sholat malam, ahli jamaah. Ya ahli turu barang. Jadi apa? Ya nuyam, kan akeh turune. Jadi Rasulullah sebelum bisa nubuwah itu wis mutadayyinan wa muta'abbid bibu diasnan. Kemudian beliau dia enggak senang, artinya sangat benci dengan berhala-berhala, benci dengan hal-hal yang diharamkan. Wakana yastaghithu, beliau niku mau sibuk angon wedhus. Beliau niku angon wedhus. Angon wedhus napa hina, napa remeh niku. Niku kan belajar sebagai bentuk bahwasanya niku pembelajaran untuk kita. Napa malih status kita sebagai santri, sehingga santri niku kudu iso sembarang kali, enggak hanya pintar baca kitab tok yang berarti. Cara istilah kula niku santri harus menjadi domirna birrafi wan nasbi wa jarrina sholah ta'rif bina fa'inana minna. Di santri niku kudu iso sembarang kali, nyapu yo iso, ngentek panganan yo pinter, roan yo pinter, kon maca manakib yo pinter, kon selawatan yo pinter. Itu santri. Ini pembelajaran. Sampai Rasulullah itu dawuh ba'asallahu nabiyyan. Jadi kabeh nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu mesti tahu melakukan angon wedhus, mengembala kambing. Misalnya saat turun kanjeng Nabi, kaya dene Nabi Musa itu kan dia penggembala kambing semua. Nabi Ibrahim juga pernah. Artinya semua nabi yang diutus oleh Allah niku mesti tahu merasakno ra'yul ghanam. Faqila lahu wa anta qala na'am. Termasuk dengan Rasulullah. Mungkin kula ya termasuk orang sing angon wedhus. Tang kuwagian kiai kula Yai Hanan niku ya ngoten. Cilikane ya angon wedhus. Cuma gak hanya sekedar angon wedhus. Beliau niku kalau angon wedhusnya dilepas, terus buka tasripan, buka napa jenenge jurnia, diafalno. Jadi wedhuse mangan, beliau lalaran. Iku hebatnya beliau. Nah, wae iki kan ngrungokno musik. Nyanyian mereka ngono malah keturun. Terus tilangan wedhuse ngendi mah. Mereka wis ditinggal turu. Faqila lahu wa anta qala na'am rawahul Bukhari. Wa kana yastahilu bil tijarah. Wa qad kana as-Sa'ib bin Abi Sa'id yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam fi tijarah. Jadi teman kongsinya atau teman bisnisnya Rasulullah dalam berdagang niku adalah Sa'id bin Abi Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id. Hatta ilahu qala lahu yaumal fadl marhaban bi akhi wa syariki. Sampai kali Rasulullah diistilahkan
apa jenenge saudara beliau, syarif beliau, teman dekat beliau. Jadi teman bisnisnya Rasulullah dulu pas dagang namanya Sa'id bin Abi Sa'id. Kemudian kanala yudara wala yumara wa qama ala tijarati Khadijatin wa safara li ajli dhalika ila Syam wa raja'a bi arba'in wa firatin lam takun fil hisbah wa kana umruhu idzaka 25 sanatan. Jadi Rasulullah berdagang itu ngambil, istilahnya apa yang beliau dagangkan adalah kepunyaan Siti Khadijah. Jadi beliau itu semangat tijarah, yang tidak pernah bosan, tidak pernah malas untuk berdagang. Wasafar juga sampai pergi ke Syam niku tujuannya untuk berdagang. Waraja bi arba. Kanjeng Nabi niku dagang ya pinter ngoten. Sampai beliau mendapatkan keuntungan yang wafirah, wis wakeh ngoten, lam takun fil hisbat. Wis angel dihitung saking akeh. Berarti Rasulullah niku napa termasuk apa lek bahasane sakniki. Bahasa kuliah ya oleh pengusaha sukses nih kan, entrepreneur, apa bahasa entrepreneur kan mulai umur 25 tahun, beliau wis sukses banget menjadi pedagang sukses umur 25 tahun. Itu berarti kan Rasulullah itu ya istimewa banget, bisa sembarang kali, multi talent, tidak hanya sebagai nabi, tidak hanya sebagai rasul, tapi sebagai contoh uswah niku untuk kita berdagang dan pokok lengkap. Rasulullah niku lengkap. Kalau sampai pengen nyontoh apa-apa niku nyontohlah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit mengulang untuk pertemuan selanjutnya nanti tentang asma'uhu, nama-nama Rasulullah. Jadi sengaja kalau buat sedikit tentang apa jenenge jenengan biar gak bosan, bukan kakean malah gak ikhlas. Saiki saya penting dengan taslim atau ridho itu lebih berharga daripada akeh tapi gremeng. Pak Izan gak mari-mari selah aduh panganan yang ngarepan. Saiki buat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.